Saya Troy dari NRP 09111940000058 dari kelompok 2 akan menjelaskan bagian pendahuluan. Yang pertama dari latar belakang, yaitu perkembangan internet yang dari hari ke hari semakin tidak terbendung kemajuannya, dan perkembangan internet ini mempengaruhi semua lini kehidupan dan segala jenis interaksi baik dari individu ke individu maupun antar kelompok. Dan salah satu bidang yang terkena dampak yang paling besar adalah bidang ekonomi, di mana mobilitas dan komunikasi manusia yang semakin kompleks dan semakin intens itu menuntut dunia perdagangan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumennya, baik dari segi waktu maupun kualitas. Selain itu, para pelaku bisnis juga dituntut dengan cepat untuk merespon segala tanggapan, baik kritik dan saran dari para konsumennya agar dapat memenuhi kebutuhan konsumennya dengan lebih baik, dan serta untuk meningkatkan branding dari perusahaan tersebut. Dan oleh karenanya muncullah berbagai platform digital yang untuk mendukung kegiatan ekonomi ini. Yang salah satunya adalah platform e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik merupakan aktivitas penjualan, pembelian, dan pemasaran produk baik barang maupun jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. E-commerce sendiri memiliki beberapa jenis, antara lain dari consumer to consumer, business to consumer, dan business to business. Tiap-tiap jenis ini juga memiliki karakteristik dan tipe-tipe e-commerce masing-masing. Dari sekian banyak aplikasi e-commerce yang tersedia, salah satu aplikasi terbesar yaitu Shopee. Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah SEA Group. Shopee pertama kali diluncurkan pada 2015 di Singapura, dan saat ini sudah merambah ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, Filipina, bahkan Brasil. Perusahaan yang didirikan di Singapura ini merupakan aplikasi perdagangan dengan jenis consumer to consumer, yang dimana artinya di sini para penjual yang menggunakan Shopee untuk memperdagangkan barang dan jasanya, barang-barangnya itu, serta konsumen yang membeli dari pedagang tersebut diposisikan sebagai konsumer oleh Shopee. Jadi keduanya bisa disebut consumer dan consumer, yang dimana Shopee di sini juga berjenis marketplace, di mana Shopee memfasilitasi antara penjual dan pembeli hingga mulai dari transaksi, pemesanan, pengiriman, dan pembayaran. Shopee merupakan salah satu aplikasi yang marak digemari oleh masyarakat Indonesia. Ini memiliki banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menarik simpati dan minat dari masyarakat Indonesia. Dan bahkan menurut media Indonesia sendiri, Shopee merupakan aplikasi yang paling banyak diakses di bidang e-commerce pada akhir 2019, di mana posisi ini disusul oleh Tokopedia di posisi kedua. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Shopee ini tentunya membuat masyarakat Indonesia semakin tertarik dengan Shopee, tidak terkecuali dari kalangan mahasiswa, khususnya di kalangan mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Dan oleh karenanya kami akan membahas apa saja keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh Shopee, serta apa dampak yang ditimbulkan oleh Shopee kepada kalangan mahasiswa yang melakukan pembelian online, khususnya di kalangan mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Jadi kami menggunakan dua rumusan masalah di sini. Yang pertama adalah apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh Shopee, dan kedua, apa saja dampak penggunaan di kalangan mahasiswa ITS. Serta untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Shopee, serta untuk mengetahui dampak penggunaan di kalangan mahasiswa ITS itu sendiri. Nama saya Enrico, NRP 09119400000052. Baik, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi Shopee. Shopee adalah sebuah platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura, di bawah SEA Group. Shopee sendiri didirikan pada tanggal 2009 oleh Forest LA. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015.
dan sejak itu memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan juga Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brazil, menjadikannya Shopee pertama di luar Asia. Karena elemen mobile yang dibangun sesuai konsep perdagangan elektronik global, Shopee menjadi salah satu dari 5 startup e-commerce yang paling disruptif yang diterbitkan oleh Tech in Asia. Pada tahun 2015, Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura sebagai pasar mobile sentris sosial pertama di mana pengguna dapat menjelajahi, berbelanja, dan menjual kapan saja. Terintegrasi dengan dukungan logistik dan pembayaran yang bertujuan untuk membuat belanja online mudah dan aman bagi penjual dan pembeli. Selain itu, Shopee yang berpusat di Singapura melakukan ekspansi ke negara ASEAN lain dan membuka Shopee Indonesia, Shopee Malaysia, Shopee Thailand, Shopee Taiwan, Shopee Vietnam, Shopee Filipina, dan juga Shopee Brasil. Shopee pertama kali dimulai sebagai pasar pelanggan untuk pelanggan atau C2C, tetapi telah beralih ke model hybrid C2C dan B2C atau bisnis untuk pelanggan. Semenjak meluncurkan Shopee Mall yang merupakan platform toko daring untuk distribusi brand ternama, Shopee bermitra dengan lebih dari 70 penyedia layanan kurir di seluruh pasarnya untuk menyediakan dukungan logistik bagi penggunanya. Shopee berkolaborasi dengan berbagai jasa logistik lokal, seperti penyedia jasa transportasi daring. Pada tahun 2017, Shopee mencatat 80 juta unduhan aplikasi dan lebih dari 180 juta produk aktif dari lebih dari 4 juta wirausaha. Pada akhir 2017, melaporkan nilai perdagangan bruto atau GMV dari Shopee sebesar 1,6 miliar US dollar, naik 206% dari tahun sebelumnya. Di Malaysia, Shopee menjadi portal perdagangan elektronik ketiga yang paling banyak dikunjungi di akhir tahun 2017, menggantikan Lelong dan melampaui peringkat Lazada sebagai aplikasi terbaik Google Play dan iOS App Store. Demikian pula dengan di Indonesia. Survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh The Asian Parent mengungkapkan bahwa untuk ibu-ibu Indonesia, Shopee adalah platform belanja pilihan pertama dengan 73%, diikuti oleh Tokopedia dengan 54%, Lazada, dan Instagram dengan nilai 50%. Untuk masalah prestasi, tentunya Shopee tidak kalah dengan platform toko lainnya. Penghargaan yang termasuk Shopee antara lain, yang pertama ada e-commerce terbesar di Asia Tenggara, yang kedua ada Netizen Brand Choice Award, yang ketiga ada Marketing Award, dan yang keempat ada Brand Award Indonesia 2017. Baik, saya Yuda akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi konsumen membeli produk di Shopee. Yang pertama, terdapat produk. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, agar dapat menarik minat konsumen untuk bertransaksi di sebuah online shop, tentu berkaitan dengan produk apa yang ditawarkan oleh online shop itu sendiri. Yang kedua ada harga. Menurut Wijaya dan Teguh, harga juga dapat menimbulkan minat konsumen yang sensitif terhadap harga. Selisih harga tertentu dapat memengaruhi minat konsumen untuk bertransaksi membeli sebuah produk, khususnya dalam pembelian secara online. Yang ketiga ada kepercayaan. Menurut Supri Hatini dalam Sekarang menjelaskan bahwa dalam menarik minat beli, faktor kepercayaan trust penting karena pembelian secara online dilakukan tidak melalui tatap muka atau bertemu langsung antara penjual dan pembeli, serta memberikan rasa aman dan kepercayaan dari konsumen dalam bertransaksi. Hal ini sangatlah vital untuk dapat menjaga kelangsungan bisnis online yang dijalankan. Yang keempat ada keamanan. Menurut Pratama menjelaskan bahwa keamanan merupakan hal yang mutlak disediakan oleh para pelaku bisnis. Keamanan dapat meningkatkan kenyamanan dan kenyamanan konsumen yang berujung pada keputusan pembelian secara online dan dapat meningkatkan jumlah transaksi pembelian. Yang kelima ada pelayanan. Menurut Utami menjelaskan bahwa pelayanan merupakan suatu keinginan konsumen untuk dilayani, dan pelayanan tersebut tentunya berhubungan dengan penjualan produk yang akan dibeli konsumen. Misalnya, pemberian fasilitas alternatif pembayaran.
Yang keenam ada keputusan pembelian. Menurut Setiadi, menjelaskan bahwa inti dari pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih dan memilih salah satu di antaranya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh Shopee terhadap pembeli. Pembeli tinggal memesan barang yang diinginkan, kemudian pembayarannya bisa dilakukan dengan transfer melalui bank atau kartu kredit. Setelah itu, barang akan dikirimkan ke alamat sesuai keinginan pembeli. Kemudian terdapat juga dampak positif maupun negatif dari pembelian secara online. Dampak positif tersebut antara lain yang pertama, belanja menjadi lebih praktis. Yang kedua, bisa membandingkan harga dengan mudah antara toko yang satu dengan toko yang lain. Yang ketiga, hemat tenaga. Yang keempat, bisa mendapatkan barang dari mana saja. Kemudian yang terakhir, harga barang biasanya lebih murah. Namun terdapat juga dampak negatifnya. Antara lain, yang pertama, kualitas barang yang tidak sesuai dengan gambar. Yang kedua, barang yang diterima cacat. Yang ketiga, tidak bisa membedakan barang asli ataupun palsu. Yang keempat, sering terjadinya penipuan. Yang kelima, menimbulkan perilaku konsumtif. Kemudian yang terakhir, rentan aksi pembobolan rekening jika pembayaran dilakukan melalui internet. Halo teman-teman, nama saya Okasinta Sekar Kirana dari Departemen Kimia NRP 012119400000038. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tugas kelompok Bahasa Indonesia dalam penyusunan artikel analisis faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa ITS dalam membeli produk Shopee. Bagian analisis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan survei terhadap mahasiswa ITS melalui Google Form. Dalam survei Google Form tersebut terdapat beberapa pertanyaan, yaitu 1. Apakah Anda pengguna aplikasi Shopee? Nomor 2. Apa saja kelebihan Shopee yang Anda rasakan? Nomor 3. Apa saja kekurangan Shopee yang Anda rasakan? Yang keempat, apa dampak positif yang Anda rasakan dengan adanya Shopee? Yang kelima, apa dampak negatif yang Anda rasakan dengan adanya Shopee? Yang keenam, apa barang yang biasanya Anda beli pada aplikasi Shopee? Nomor 7, apakah Anda pernah ditipu oleh salah satu online shop di Shopee? Dari survei yang telah kita lakukan, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Hasil yang pertama, mahasiswa Institut Teknologi 10 November merupakan pengguna Shopee. Mahasiswa Institut Teknologi 10 November sebagian besar menggunakan Shopee. Menurut hasil survei, didapatkan sebesar 93,8% dari 100% merupakan mahasiswa ITS yang menggunakan aplikasi Shopee sebagai aplikasi e-commerce. Mahasiswa memilih Shopee menilai bahwa aplikasi Shopee lebih menarik daripada aplikasi e-commerce yang lainnya, dan promo yang ditawarkan sangat banyak dan bervariasi. Sementara sisanya yaitu sebesar 6,2% dari mahasiswa ITS tidak menggunakan aplikasi Shopee karena mereka menilai bahwa aplikasi Shopee merupakan aplikasi yang membutuhkan banyak ruang penyimpanan dan membuat smartphone agak sedikit lemot. Hasil yang kedua, kelebihan berbelanja menggunakan aplikasi Shopee menurut mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya. Para responden menjawab bahwa kelebihan dari Shopee antara lain adalah gratis ongkos kirim, baik dengan adanya minimum pembelian belanja maupun tidak. Banyak sekali promo yang ditawarkan oleh Shopee. Mempermudahkan transaksi karena tidak perlu repot-repot harus ke toko offline. Cukup menggunakan aplikasi Shopee saja, lalu kita dapat memilih metode-metode pembayaran yang ada dalam aplikasi tersebut. Harga yang ditawarkan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan toko offline. Fitur yang terdapat di Shopee juga sangat menarik. Salah satu contohnya adalah kita dapat melakukan pelacakan terhadap barang yang kita beli.
Juga terdapat mini games yang dapat kita mainkan. Lalu, poin dari mini games tersebut dapat kita ubah menjadi koin pada Shopee Pay. Itulah alasan mengapa mahasiswa Institut Teknologi 10 November lebih memilih aplikasi Shopee daripada aplikasi yang lain. Hasil yang ketiga, kekurangan belanja menggunakan aplikasi Shopee menurut mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Merasakan kekurangan Shopee antara lain, aplikasi Shopee memerlukan cukup banyak ruang penyimpanan dibandingkan dengan aplikasi e-commerce lainnya, sehingga kadang-kadang dapat menyebabkan smartphone dari penggunanya itu menjadi sedikit lemot. Bahkan dapat menyebabkan smartphone penggunanya error. Masih terdapat beberapa penjual yang menjual barang tidak sesuai dengan yang mereka tawarkan seperti pada gambar. Kualitas rendah, harga yang tidak sesuai dengan kualitas, ongkos pengiriman menggunakan jasa same day itu sangat mahal. Kadang penawaran gratis ongkir hanya dapat digunakan untuk metode pembayaran dengan Shopee Pay. Alamat pengiriman yang kurang tepat sehingga mengakibatkan pengiriman tersebut tertunda dari jadwal yang telah ditetapkan pada aplikasi Shopee. Nama saya Elvira Bunga Permatasari, NRP 093050. Dampak positif yang dirasakan oleh mahasiswa Institut Teknologi 10 November dengan adanya Shopee adalah berbelanja menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan di mana saja dan menghemat waktu untuk membeli barang karena tidak harus datang ke toko offline. Tersedianya segala barang kebutuhan juga mempermudah dalam mencari kebutuhan yang terkadang tidak tersedia di toko offline. Harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan toko offline sehingga menguntungkan mahasiswa. Dampak negatif yang dirasakan oleh mahasiswa Institut Teknologi 10 November dengan adanya Shopee adalah menjadi lebih konsumtif atau boros. Banyak promo yang membuat responden atau mahasiswa untuk membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Yang selanjutnya, barang yang biasa dibeli oleh mahasiswa Institut Teknologi 10 November di Shopee antara lain perlengkapan kuliah seperti alat tulis, skincare, pakaian, aksesoris, kosmetik, tas, dan casing smartphone. Menurut mereka, barang yang ditawarkan pada aplikasi Shopee lebih lengkap karena terdapat beberapa toko sekaligus dalam satu aplikasi sehingga dapat membandingkan harga dan selera yang mereka inginkan. Selanjutnya, penipuan apa yang pernah dilakukan oleh online shop pada aplikasi Shopee? Sebanyak 93,8% mengaku tidak pernah ditipu oleh salah satu online shop pada aplikasi Shopee, dengan beberapa di antaranya bukan pengguna Shopee. Sedangkan 66,2% menjawab pernah ditipu online shop pada aplikasi Shopee seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Perbedaannya seperti kualitas, bahan, dan warna. Kualitas bahan yang digunakan tidak seperti yang ditawarkan, biasanya lebih cenderung lebih buruk atau tidak sesuai seperti deskripsi. Baik, untuk kesimpulan, Shopee merupakan salah satu platform toko online yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia. Survei yang dilakukan pada bulan Desember 2017 oleh The Asian Parent mengungkapkan bahwa untuk ibu-ibu Indonesia, Shopee adalah platform belanja pilihan pertama dan diikuti oleh Tokopedia, Lazada, dan Instagram. Dari hasil survei yang kelompok kami lakukan kepada 65 mahasiswa ITS, sebanyak 93,8% atau sebesar 61 orang menggunakan Shopee daripada toko online yang lain. Alasan orang-orang memilih menggunakan Shopee antara lain karena Shopee memberikan gratis ongkos kirim dengan adanya minimum pembelian maupun tanpa adanya minimum pembelian. Dan juga terdapat banyak promo yang mereka tawarkan. Dan juga pilihan produk yang mereka tawarkan lebih banyak daripada platform lainnya. Harga yang mereka tawarkan juga tidak jauh dari toko offline, dan bahkan terkadang harganya lebih murah daripada toko offline dengan kualitas barang yang sama.